Shalom semuanya. Juga yang di rumah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini masih kita mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dan saat ini di hari Sabat Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan bahwa dirinya telah menang dari maut kepada orang-orang sebelum zaman Nuh, bahkan yang mati ketika air bah, supaya mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan itulah yang dinanti-nantikan, dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara yang dari keluar kota masih tetap setia bersama-sama. Dari Jakarta, dari Surabaya, imam-imam NCC Indonesia, dan juga umat Tuhan yang ada di kota Malang yang tetap bersama saya setia mengambil bagian. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya kesibukan, punya kepentingan, tetapi Bapak Ibu Saudara mau meluangkan waktu, merendahkan diri. Saya percaya apa yang kita lakukan ini akan dicatat di kitab kehidupan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi, berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang kita bahas. Mulai dari Jumat Agung, pagi sore. Di mana Tuhan sudah meneguhkan di pagi hari. Dulu kita yang jauh, kita menjadi dekat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika sudah mendekat, mari kita pakai kesempatan ini untuk lebih dekat. Dan Tuhan mencari orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Yang mau mengadakan peringatan-peringatan. Apa yang dikerjakan Bapa dalam hidupnya. Dan Jumat sore Tuhan teguhkan. Punyalah perjanjian pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cambuk Tuhan Yesus itu tanda peringatan. Rasul Paulus berkata bahwa setiap cambukan di dalam tubuhnya itu menggenapi apa yang kurang dari penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus menghitung cambukan itu 40 kurang 1. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan Yesus dan Allah Bapa semua merupakan tanda dan peringatan. Di balik tanda dan peringatan selalu ada kuasa yang bekerja. Di dalam kuasa selalu ada berkat kemuliaan yang dikerjakan oleh Allah Bapa kepada kita semua yang hidup di dalam perjanjian baru saat ini. Katakan amin. Pagi hari ini saya mau melanjutkan. Buka Keluaran 20. Bagaimana peringatan itu sangat penting, dihargai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menyimak khotbah pagi dan sore, silakan mengikuti. Supaya saudara masa perayaan Jumat Agung dan Paskah ini saudara mendapatkan berkat ilahi yang dahsyat. Amin. Dan saudara kita akan melakukan sebagai penggenapan, tahun 2022 ini. Keluaran 20 ayat 22. Peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Wah, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa berbicara dari langit loh. Zaman itu terdengar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa zaman sekarang tidak terdengar Pak? Bapa sudah mengutus putranya dan firman-Nya sudah dinyatakan melalui putranya. Karena tidak ada seorang pun bisa tahan mendengar suaranya dari langit. Jangan-jangan kita akan binasa, terbakar dan mati Bapak Ibu Saudara. Bapa kita mengerti, ya, di akhir zaman ini kejahatan semakin bertambah jahat. Ya, kebusukan, kenajisan semakin besar, tidak berkurang loh Bapak Ibu Saudara. Kita harus perhatikan, dunia tidak akan pernah menjadi baik. Yang baik tambah baik, yang suci tambah suci.
kudus dan benar. Tapi saudara, di balik itu yang jahat semakin jahat. Yang jahat akan menghancurkan yang baik nanti. Ya. Dan bagi saudara yang bertahan sampai kesudahannya, saudara tampil sebagai pemenang, maka saudara akan naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pelajari surat Wahyu, di mana pada pasal 19, 20, atau tepatnya 20, 21, 22, supaya saudara boleh menaruh pengharapan di sana. Di sana begitu luar biasa, begitu enak, saudara, dahsyat, tidak ada air mata, tidak ada kesukaran. Saudara, tidak ada satupun orang yang berkata di dunia ini tidak ada kesukaran. Katakan satupun yang tidak ada kesukaran, tidak ada. Selama manusia hidup di dunia, semua kesukaran. Orang berkata nanti kalau saya menikah saya akan bahagia. No. Siapa yang berkata menikah bisa bahagia? Kalau saudara tidak bisa mengatur pernikahan saudara dengan baik, saudara tidak bisa memanage, saudara tidak bisa mengendalikan diri, ataupun saudara tidak bisa melakukan sesuai firman Tuhan, semua pernikahan menambah kesukaran kita. Yang setuju katakan amin. Tidak ada, hanya film Korea yang bohongi kita. Film India, kuce-kuce, merica jahe, kemangi. Kenyataannya lihat hidup di India, kesukaran. Makanya Rasul Paulus berkata, orang yang menikah itu baik, tapi tidak menikah jauh lebih baik. Jadi kalau saudara mau cari susah, menikahlah. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak mau cari sukar, jangan menikah. Yang terlanjur menikah, nikmati. Kalau saudara tidak menikmati, kalian kasihan. Pernikahanmu seperti neraka. Siapa yang bisa memulihkan pernikahan kita? Apakah Tuhan? Tidak. Malaikat? No. Anda sendiri yang memutuskan menikah. Makanya ya saya pesan nih, orang yang sudah tidak menikah itu jangan nikahlah. Kecuali memang saudara hangus oleh karena hawa nafsu, dan saudara menemukan calon suami atau istrimu, benar-benar dia mau hidup mati untuk Tuhan, silakan. Kalau masih mikir duit, ya mending melarat sendiri. Katakan amin. Waktunya, kok kepala saya kesini terus kenapa ya? Ada yang mau nikah ini soalnya. Dua-dua saja. Itu 2 orang itu. Udah planning ini. Yang mana? Nggak tahu. Kok ya bisa jejer ya? Haleluya. Haleluya. Tapi kalau mereka benar-benar mau menikah asal hidup mereka dipersembahkan Tuhan, saya akan memberkati pernikahan mereka. Saya akan menjamin pernikahan mereka. Tapi kalau terjadi apa-apa dari pernikahanmu, kamu berhadapan dengan saya secara pribadi. Jangan main-main, saudara. Haleluya. Nah itu intermezzonya. Karena saudara, kesukaran. Janganlah cari kenikmatan. Kenapa kita bisa bertahan? Saya dengan istri bisa bertahan berapa tahun? 91 menikah, 31 tahun. Apakah saya bahagia? Tanya istri saya, apakah dia bahagia? Tidak. Tidak ada pernikahan yang membuat kita bahagia. Kenapa Bapak bahagia? Karena saya memutuskan untuk berbahagia. Keputusan di saya. Saya memilih istri saya dan saya putuskan untuk bahagia. Makanya segala sesuatu yang tidak membuat kita bahagia, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala pertengkaran, segala sesuatu yang membuat kita ruwet, sudah hidup 31 tahun, ruwet terus, alamak. Amin. Haleluya, saudara nanti bisa lihat pernikahan kami sampai 125 tahun.
Orang yang menikah kalau dia sengsara itu kasihan, saudara. Jangan membohongi diri. Saya tidak seminar keluarga, kembali. Nanti kalau seminar keluarga saya bongkar habis-habisan. Ya, satu kali nanti kita adakan ya seminar keluarga. Buka-bukaan sama saya. Ya, supaya kita enggak main-main. Ya. Kalau dulu kita menikah enggak ada tujuannya untuk Tuhan sih masalahnya. Kalau sekarang untuk Tuhan enggak bisa main-main. Ya. Maka itu Rasul Paulus berkata, lebih baik aku tidak menikah. Karena waktunya singkat, saudara. Ini waktu singkat loh. Bikin persoalan lagi loh nanti ini. Ya, dulunya saya lihat sangat aktif, tapi tiba-tiba menikah, orang hilang, tidak aktif. Apa enggak greget no? Orang Jerman bilang, sangat greget no. Bapak ibu saudara perhatikan sekarang. Tuhan berbicara, ya, bukan hanya pada zaman dahulu, pada zaman hari ini pun dia tetap berbicara. Dan apa yang kita tangkap ini? Mari kita lihat sekarang ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak. Ya. Tolong ayatnya tadi Keluaran 20. Bisa? Ayat 23. Jangan membuat di sampingku ilah perak, juga ilah emas, janganlah kamu buat bagiku. Maksudnya apa? Di samping Tuhan tidak ada ilah lain. Ilah itu penyembahan lain. Kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Jangan menyembah semua yang berhubungan dengan perak, semua yang berhubungan dengan emas. Ya. Janganlah kamu buat bagimu. 24. Kau buatlah bagiku apa? Mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Apakah hari ini selesai? Tidak. Allah yang berbicara tetap sama. Orang berkata, bukankah Tuhan sudah berkorban Pak buat kita? Betul, tapi kamu punya korban keselamatan di dalam Yesus Kristus. Persembahkan. Saya itu merenungkan terus loh Bapak Ibu Saudara apa yang saya khotbahkan. Saya selalu mendengar kembali apa yang saya khotbahkan dari awal sampai akhir. Saya menangkap spiritnya. Karena saya percaya ketika saya berbicara di atas mimbar ini, Roh Tuhan berkuasa atas saya. Dan saya juga harus menangkap Tuhan maksudmu gimana ini. Tuhan itu ajarkan saya menjadi umat Tuhan yang dibutuhkan oleh Tuhan hanya ketaatan, titik. Bukan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian justru kadang membuat kita jatuh. Karena ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang baik bisa saudara jatuh, pengetahuan yang jahat apalagi. Jadi sebetulnya ketika saya merenungkan, ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus tahun 98, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menerima pengajaran dari siapapun dulu. Tidak menemui pengetahuan dari siapapun. Saya merasakan kelepasan karena saya berteriak, Tuhan, siapa yang mengampuni dosaku? Aku orang berdosa. Dan Tuhan Yesus datang, aku yang mengampuni dosamu. Kenapa sampai hari ini aku tidak tahu kalau engkau mengampuni dosaku? Padahal aku Nasrani, aku ke gereja, menikah diberkati di gereja. Kenapa Tuhan? Karena kamu tidak pernah menerima aku. Waktu itu saya menerima Tuhan Yesus. Dan hari itu saya mengalami kelepasan. Wah! Pulang itu saya saudara rasanya kayak, apa ya saudara, menemukan lotre. Do you know lotre? Saya seperti dapat hadiah miliaran yang saya tidak bisa ngomong. Saya mau teriak haleluya, haleluya, saya memuji Tuhan. Saya nggak tahu karena saya tidak pernah berkata puji Tuhan. Saya tidak pernah menyanyikan lagu rohani, kami tidak pernah. Padahal kami Nasrani. Yang saya tahu waktu itu saya dan dia. Jadi waktu itu saya sedang senang, istri saya ngelihat saya bingung. Loh, pulang jam 10 malam. Saya ingat hari itu bulan September, hari Sabtu. Sorry, hari Jumat. Jumat itu ada KKR.
Saya tidak tahu itu KKR. Saya tahunya tempat itu dipakai untuk nyumbang beras gitu aja. Andai kata waktu itu disebut nama gereja Kristen, saya tidak datang. Tuhan tahu saya tidak suka kekristenan. Tuhan tahu saya tidak suka orang Kristen. Apalagi pendeta Kristen dan gereja Kristen. Nehi. No. Tuhanku dahsyat saudara. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Tuhan tahu siapa yang dipilihnya. Tuhan tahu saya tidak suka kekristenan. Jadi tidak mungkin orang bisa menginjili saya. Saudara kembar saya saja yang sudah lebih dulu jadi penginjil, ngomong sama saya tak semprot saudara. Kamu fanatik, saya bilang. Kamu pikir cuma orang Kristen yang diselamatkan. Setiap orang punya Tuhan, caranya beda. Gitu kan. Kamu Kristen melalui Yesus Kristus Tuhan. Waktu itu saya tidak ngomong Tuhan, melalui Yesus begitu. Tapi agama lain, mereka punya jalan. Diam saja saudara. Yang betul memang diam saja. Ya percuma bantai orang karepe dewe gini. Ya enggak bisa, saya tidak bisa disalahkan. Mata saya buta. Tidak bisa orang nyalakan saya. Makanya firman Tuhan ini bukan untuk umat di luar umat Tuhan saudara. Jadi kalau marah-marah, kita marah-marah pendeta itu untuk jemaat loh. Justru di luar kekristenan kita tidak marah. Karena mereka buta. Bagaimana kita marahi orang buta? Orang buta kecemplung sumur dimarahi. Bodoh kamu ya. Gak tahu ini sumur. Padahal dia begini-begini saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu orang buta nuntun. Orang buta akan masuk lubang sama-sama. Saya kalau cerita orang buta itu ingat langganan pijet saya saudara. Itu tukang pijet langganan saya, buta. Nah waktu itu di rumah kami itu kan pintunya pakai rolling door. Jadi yang ditarik itu seret gitu loh ya. Nah ketika pembantu itu kalau membuka pintu pagar, dia kalau kan itu ditutup begini ya, dan kalau dibuka itu biasanya kalau pembantu saya kan tingginya segini nih, ya dia biasanya bukanya setinggi itu, jadi dia begini, mungkin males lah narik nanti ngambil besi untuk narik begitu. Nah kemudian saya bilang tolong dituntun itu orang buta ya. Dan orang buta itu kalau saudara menuntun orang buta, mau saya praktekkan siapa yang mau jadi buta pakai kacamata hitam. Saudara tidak boleh pegang dia. Tidak boleh, orang buta itu bukan dipegang. Orang buta yang pegang kita. Gitu. Ada yang ditaruh di bahu gini. Ya gini, dia ngikut. Udah, nah maunya kan kita pegang dia tuh tambah bingung dia. Itu cirinya orang buta. Ya, nah waktu itu setelah pijet selesai, kan masuk pijet selesai, saya suruh antar pulang. Nah pembantu saya itu buka ya setinggi dia lah, yang tukang pijetnya kan lebih tinggi dari dia. Jadi dia jalan terus aja, enak aja dia begini, yang di belakang jedor. Saya tertawa, untung itu aluminium tidak besi. Saya tertawa itu ya gimana, saya empet ya kamu itu kok begitu toh. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, sedangkan orang di belakangmu buta dia jalan begini ya saudara, duor gitu. Kan dengar saudara, bisa ngerti? Orang buta tidak bisa disalahkan. Ya yang nyalakan yang nuntun. Dengar ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dia melek. Orang yang sudah melek dia harus nuntun orang yang buta. Dia pegang tangan kita. Kalau saudaramu, keluargamu ada yang masih buta, jangan marahi dia. Jangan paksa dia masuk Kristen. Jangan saudara kemudian sampai pukul orang ini. Atau perkataan-perkataan yang kasar. Tuntun dia. Biar dia pegang saudara, jadilah terang, jadilah garam, jadilah contoh, jadilah teladan. Supaya mereka melek.
Makanya Tuhan sangat marah kalau ada orang yang menyerumuskan orang buta. Tuhan itu benci sekali, saudara. Hukumannya dikalungkan lehernya, dilemparkan ke laut, mati. Lebih baik kamu dilemparkan. Jika kamu menyesatkan seorang dari mereka, ini anak-anak kecil, ini mereka kan butuh tuntunan. Makanya setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah melek, karena di setiap gereja, di dalam gereja belum tentu melek. Belum tentu, saya ke gereja saya masih buta kok. Tapi hanya oleh anugerah Tuhan. Tanggung jawab loh saudara. Makanya kalau hidupmu tidak jadi berkat buat tetanggamu, ya, kamu ngajari orang korupsi, nipu sana, nipu sini. Makanya saya pesan, kalau ada orang Kristen hidupnya rentenir, jadi rentenir tahu saudara, minjaman uang tidak legal, Anda keliling-keliling pasar, Anda neke orang, Anda pikir Anda diselamatkan, Anda menjumuskan orang. Anda tahu kebenaran, tapi Anda tidak melepaskan orang dari kebenaran. Tuhan Yesus sangat marah sama orang kayak gini. Makanya itu yang saya pegang dalam hati saya. Supaya saya mau menjadi orang yang melek bagi orang buta. Makanya ketika kita ketemu seorang wanita, saudara hukumnya berat loh. Seorang wanita ini buta. Kemudian saya bisa chatting sama dia, kemudian mulai ngomong-ngomong, mulai jatuh hati, mulai saya ajak ke hotel, mulai saya jerumuskan dia, mau saya kelabui dia. Saya Kristen loh ya. Hukumannya berat. Neraka. Kenapa Tuhan marah? Kamu tahu wanita ini buta. Harusnya kamu bawa dia untuk mendengar keselamatan. Tapi kenapa kamu memperdaya dia? Saudara itu ayatnya ada semua di surat Tesalonika. Tuhan marah. Jangan kamu mempermainkan Tuhan. Jaga kekudusanmu. Saudara, kenapa saya perlu memberitahu ini? Karena di balik semua perintah Tuhan ada berkat dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Supaya kita sadar gitu loh. Kalau kita ngomong kita ini orang melek. Tapi hidupnya tipu sana, tipu sini. Bagaimana saudara? Di situ yang membuat saya menjaga diri saya. Tuhan ajarkan menjaga kekudusan. Jangan kamu berzina. Bukan masalah percabulan itu. Saudara orang melek. Tapi bisa ngajak orang untuk orang ini jatuh dalam dosa. Dosa kita itu lebih daripada orang itu. Tapi kalau saudara bisa mengajak wanita pendosa ini bertemu dengan Tuhan Yesus, upahmu besar di surga. Tuhan akan memberikan upah berkali-kali lipat. Bisa ngerti? Makanya apa yang saudara lakukan itu dilihat orang banyak. Ya, rumahmu, pernikahanmu, semua dilihat. Ayo saling jaga, suami jaga, istri jaga, anak saling jaga. Jangan kita didapati Tuhan menjadi keluarga yang tidak dikenannya. Sebab bukan persembahan yang aku butuhkan, tetapi engkau mengenal aku. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Ayat 24, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kau kutentukan menjadi tempat apa saudara? Peringatan bagi namaku. Kita sudah tidak butuh kambing domba. Karena Yesus Kristus anak domba Allah. Udah enough. Tapi persembahkanlah korban bakaranmu. 24 pintu gerbang surga. Kita sedang masuk membawa korban bakaran. Itulah tempat peringatan bagi nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara dengar, semua yang saudara lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Dan apa yang kau peroleh,
jauh lebih daripada apa yang kau dapat dari dunia ini. Katakan amin. Karena itu peringatan, saudara. Maka itu ketika kita setiap kali perjamuan kudus, tolong ya dibuka 1 Korintus 11 ayat 23 dulu. Lihat saudara, kenapa Tuhan Yesus tetap berkata peringatan? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Ini malam Paskah. Terus 24, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terus apa saudara? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Saya coba yang sebentar. Kok saya pingin buka ya, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam bahasa, saya buka bahasa Inggris umum aja ya. Kalau di sana ada King James boleh. Bahasa Inggrisnya gini, when he had, atau langsung aja ya. Langsung aja pada perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bahasa Inggrisnya begini. Do this in memory of me. Waduh. Do you understand what I mean? Huh? Kalau dalam bahasa King James-nya tadi apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa dibuka King James-nya. Ya, jangan takut kamu. Lihat. This do in remembrance of me. Sama. Dari dulu saudara, Bapa berfirman. Menjadi peringatan namaku. Tuhan Yesus berkata apa? Do this. This do. Do this. Lah kok diwalik ya ini? Podo ae. Ini bahasa Inggris. Wala-walik. This do in memory. Kalau ini remembrance of me, memory of me. Do you know memory? Tahu Pak? Apa? Lagu memori ya Pak? Wah kamu taunya lagu memori. Kalau lagu memori kan lagu-lagu cinta. Saya senang ya. Lagu memori kan enak ya. Apa itu? Memory love song ya. Ya, love song memori apa? Lagu ya, memory love song itu wah. Udah tahu lagu-lagu memori itu memang menyentuh hati sampai hari ini saudara. Betul? Wow enak saudara. Tetap enak. Ya. Memory love song itu waduh, apalagi lagu-lagunya Elvis Presley, mesti jatuh hati. Haleluya. Ya. Karena memori itu sesuatu yang membawa kita pada peringatan, kejadian, ingatan. Maka itu perhatikan bahasa Indonesianya aja. Umat Tuhan melalui Jumat Agung, perhatikan ini. Ya, di ayat tadi 24 tadi. Yang saudara harus lakukan, itu yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Tuhan bingung saya, kalau saya kena pengetahuan tentang doktrin Calvinisme lah, doktrin Armenian lah, ada doktrin A, doktrin, bingung saya. Sebab waktu saya ketemu Tuhan, saya tidak ketemu doktrin, saya ketemu pribadi Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus, saya menemukan pribadinya dan Tuhan membawa saya kepada apa? Do this. Kita ini kan dibodohi dengan pengetahuan, minta maaf, tanda kutip. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini berbahaya loh saudara, yang baik dan yang jahat itu pengetahuannya ada di Alkitab loh. Kalau saudara membaca Alkitab sebagai pengetahuan, itu justru menjerumuskan kamu dan kamu akan berbuat dosa. Semakin engkau tahu Alkitab, semakin engkau tidak taat. Semakin kau mengerti Alkitab, semakin kau memanipulasi Tuhan. Semakin kau mengatur Tuhan, semakin kau berani dengan Tuhan. Dan hari ini dengar saudara, gereja sudah masuk pohon pengetahuan baik dan jahat. Lihat di YouTube. Orang tengkar. Jelas.
Makanya saya ditanya, Pak Febi ikut mana? Tritunggal atau oneness? Atau duit tunggal? Saya tidak ikut siapa-siapa. Saya ikut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan itu yang tertulis di Alkitab. Dan saya alami. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang tidak punya prinsip do this, perbuatlah ini, boce. Do you know boce? Itu bahasa Mandarin itu artinya apa Pak Agus? Boce itu. Percuma. Ya boce. Yang tahu saya capcay soalnya. Bo gak tahu bo. Bo itu apa Pak? Pak, anu loh ngerti ini anu apa? Tante aja, Tante Winarti ya. Tante apa? Boce itu artinya apa? Gak berguna. Loh Tante ini bahasa Mandarinnya kan bagus ya, bisa. Ya Tante terjemahkan saya Indonesia, Tante yang Mandarin ya. Biar yang sana tidur semua nanti. Orang itu kan bangga dengan pengetahuan Alkitab. Kalau sudah punya pengetahuan Alkitab, Alkitab itu dipukulkan ke pendeta kok sama gembala kok. Lu gak kurang ajar tau ya. Makanya saya itu kadang yang menyesal. Didik orang udah gede, saya dipukul. Dipukul bukan artinya mereka kurang ajar sama saya, tidak. Tapi mereka memakai pengetahuan Alkitab untuk menyerang. Menghakimi. Tapi mereka tidak pernah do. Mereka nggak pernah lakukan. Tapi mereka dengan bangganya berkata, aku anak Tuhan. Oh, jangan begitu. Kamu bisa cek dulu. Nanti kamu ternyata anak toyol. Haleluya. Mosok saya anak toyol Pak. Toyol suka uang. Orang pesugihan pakai toyol. Tidak percaya. Toyol untuk curi uang, toyol. Tanya orang-orang yang kuasa kegelapan. Makanya orang yang ngejar uang terus, tidak memperdulikan ketetapan Tuhan, ibadah, pelayanan, hanya karena duit, dia adalah keturunan toyol. Ya saudara, sungguh saya katakan. Kecuali Bapak Ibu Saudara orang buta. Tidak apa-apa, saudara orang buta kok. Saya dulu Bapak Ibu Saudara ke gereja, wah lebih baik nonton saya kalau ke gereja. Hati rindu. Pada dulu waktu saya masih belum mendapat zaman Tuhan, hampir. Saya itu datang ke gereja karena sudah lama saya tidak ke gereja. Saya masuk. Saya nangis saudara. Saya tidak ngerti, saya nangis. Tapi setelah nangis, kumat lagi. Kenapa? Saya tidak punya kuasa kebangkitan. Saya tidak punya kemenangan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang kepada saya terima Tuhan Yesus. Hari itu saya punya kuasa kebangkitan. Kuasa kemenangan. Katakan amin. Makanya ketika saya sudah terima Tuhan Yesus, saya do this. Dan saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Makanya dikatakan di sini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this for memory of me. Jadi setiap kali saya itu ibadah, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya baca firman, setiap kali saya melayani, saya ingat peringatan itu. Saya ingat perjumpaan saya dengan Tuhan ketika saya ada tekanan baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu teringat. Sebagaimana Daud berkata, aku ingat rumah tempat kediaman-Mu ya Allah. Aku akan berlari-lari di kepadatan orang. Ketika Daud mengalami tekanan, yang diingat cuma satu. Dialah Tuhan gunung batu keselamatannya. Katakan amin. Apakah kita punya memori itu? Saya belum ketemu Tuhan. Saya doakan Anda ketemu Tuhan.
Sebab saya maklum loh saudara, kalau orang tidak bisa ibadah, orang masih hidupnya jatuh bangun, dia Kristen. Dia Kristen. Dia belum ketemu Tuhan. Makanya kenapa saya ini berdiri teguh. Saya ikrar sampai mati Tuhan. Saya berdiri teguh untuk keturunan saya. Karena iman orang benar menyelamatkan keturunannya. Sebab mereka darah daging saya. Saudara, kalau anak bayi dibaptis itu iman orang tua. Dicari orang tua yang mau mati bagi Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu bahwa keluargamu masih bimbang, labil, tidak usah pusing. Buat peringatan terus dalam hidupmu. Supaya anak cucumu melihat ada tanda Tuhan di dalam hidup papa mamaku, hidup opa omaku, kakek buyut, nenek buyutku. Ada Tuhan Yesus di sana. Ada tandanya. Tanda tanpa perbuatan, nothing, kosong. Kalau saudara punya tanda, punya peringatan, Anda pasti melakukannya. Sebagaimana kemarin saya katakan, kalau seseorang membangun hubungan cinta dengan seseorang, mereka selalu berhubungan, artinya mereka membangun hubungan karena jarak jauh, kemudian bisa dekat. Mereka punya memori-memori yang mereka bangun, dan itulah satu dasar kekuatan untuk mereka hidup bersama sampai kedatangan Tuhan. Makanya dalam pernikahan kalau tidak ada memori, jebol pernikahanmu. Kalau memorimu cuma nightmare. Sudah tahu nightmare? Mimpi. Nightmare itu apa ya? Mimpi buruk. Bapak Ibu Saudara kembali ya. Tanda dan peringatan itu gandeng. Setiap tanda dan peringatan selalu ada action. Ini yang mau saya tunjukkan rahasianya pagi hari ini. Saya menemukan satu rahasia yang besar ketika umat Tuhan bukan bergerak oleh karena pengetahuan, tetapi dia bergerak oleh karena peringatan dan tanda ilahi dalam dirinya. Maka dia akan melakukan sesuatu. Dan Tuhan akan mencatat apa yang dia kerjakan selama-lamanya. Haleluya. Jadi kesempatan ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ada di antara Bapak Ibu Saudara belum ketemu Tuhan. Kamu ketemu pengetahuan firman saja. Hari ini terimalah Tuhan Yesus, cuman itu aja. Gak perlu kok, saya gak didoakan ke pendeta. Saya gak pernah dilayani pendeta. Gak bisa pendeta itu melayani saya. Terus gak mungkin, wong saya gak suka pendeta. Tapi Tuhan kita luar biasa, Bapa di surga. Waduh, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau gak ditarik oleh Bapa. Loh, dia tahu kalau saya ini keras, ya. Main logika, saya ini main logika saudara. Pengetahuan saya ini. Tidak logika saya tidak mau. Gitu. Dia tahu bagaimana cara menjamah saya. Ya. Karena saya suka lagu country, Tuhan temukan dengan seorang hamba Tuhan yang dia stylenya country. Lihat cara Tuhan loh saudara. Maka itu peringatan ini tidak pernah saya lupa. Dan tidak bosan saya cerita. Ini yang disebut penginjilan tuh ini. Penginjilan itu bukan metode. Penginjilan itu bukan teori. Penginjilan itu tanda peringatan yang kau alami, ceritakan. Saya ketemu seseorang, saya tanya, Pak pernah nggak mengalami hal spektakuler dalam hidup Bapak? Yang sangat berpengaruh sama Bapak. Dia cerita, dia pernah disantet. Saya cerita juga, saya pernah disantet juga. Dan saya cerita bagaimana perjumpaan saya. Saya cuma cerita. Sebab tanda dan peringatan akan menghasilkan kuasa dan berkat ilahi. Tapi kita dirusak oleh pengetahuan dan metode. Sebab pengetahuan dan metode kecenderungannya adalah menekan, memaksa.
Tapi tanda dan peringatan kesaksian mengizinkan orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan kita. Kita tidak pernah bisa menginjil seseorang. Tuhan Yesus cuma berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu jadi saksiku. Ngerti kata saksi? Saksi itu ngalami. Loh, saya nggak pernah ketemu, misalkan dengan siapa ini? Bu Mona Lisa misalkan. Saya nggak pernah ketemu dengan Bu Mona Lisa. Bagaimana saya saksi? Oh, saya taunya dari biografi. Apakah dengan biografi itu saya bisa saksi? Tidak, itu pengetahuan. Siapa di sini pernah mendengar Pangeran Diponegoro? Angkat tangan yang pernah. Pernah semua ya? Kalau enggak pernah, belum sekolah SD berarti belum sampai. Maklum, enggak apa-apa. Saya mau tanya, kenal enggak dengan Pangeran Diponegoro? Enggak kenal. Saudara bisa saksi? Tidak. Anda bisa nulis sejarah, nilaimu 8. Itu cuma di guru sejarah, hanya untuk mata pelajaran dan rapot. Tapi berbeda dengan adiknya Diponegoro. Adik Pangeran Diponegoro dia cerita tentang kakaknya. Dia diundang seminar, cerita tentang Pangeran Diponegoro. Kesaksian yang dia sampaikan hidup. Karena dia mengalami, dia dekat, dia punya relationship. Nah pertanyaannya, kita udah punya relation enggak? Kita punya enggak? Loh kalau kita enggak punya, saudara dengar loh. Saudara mesti terima Tuhan Yesus loh. Harus mati-matian kejaran loh dia. Karena dia punya cara kok untuk menemukan saudara dengan dia. Ada saudara yang ditemukan langsung dengan firman-Nya. Das. Dan saudara bisa peringatan. Bisa cerita. Saya ditanya sama kakak saya misalkan, loh kenapa kamu sekarang bisa Kristen? Jangan berkata begini, enggak tahu ya, rasanya enak itu. Loh kok rasanya enak? Gue pikir terang bulan apa? Rasanya enak. Enak diajak teman saya itu, nyanyi-nyanyi lumayan. AC lagi, waduh luar biasa. Melihat artis-artis itu, waduh lagunya enak. Nah terus apa yang kamu alami? Ya lumayan lah. Orang kayak gini ini bisa enggak dipakai Tuhan? Enggak bisa. Maka saudara harus ngalami benar. Peristiwa Jumat Agung ini kesempatan. Dulu saya mendapatkan pemimpin-pemimpin rohani yang ngomong 10 menit hanya dibaca tok. Enggak ngerti saya. Tapi saudara bukan 10 menit. Saya bisa 1 jam lebih ngomong. Masa kupingmu gak terdengar? Haleluya. Supaya yang belum bertobat itu tobat. Belum waktunya Pak. Ya memang belum. Kamu tidak dipanggil Tuhan masih. Loh tapi Kristen nih Pak, saya ibadah. Ya gak apa-apa. Silakan. Karena hidupmu itu kan kamu sama Tuhan. Urusan apa dengan saya? Saya gak ada urusan dengan hidup kamu. Kamu sama Tuhan, jatuh bangunmu, matimu itu urusan Tuhan, bukan urusanku. Bisa ngerti? Itulah berperkara. Jadi kalau sama Tuhan kekristenan itu bukan karena pendeta, bukan karena gembala. One by one antara Tuhan Yesus dan saudara, antara Bapa dan saudara. Maka saudara akan dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara akan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan saudara akan dipakai untuk berdoa bagi semua orang. Ini mesbahmu Tuhan. Makanya bersyukur kalau ada orang tua yang seperti saya. Seperti saudara-saudara yang mau berdiri sebagai imam. Sebab doamu didengar Tuhan. Nabi Nuh mendapat kasih karunia karena apa? Karena Nuh cuma taat. Saya pesan umat Tuhan hari ini ya. Jangan kejar pengetahuan firman. Lebih baik tidak tahu pengetahuan. Tutup semua doktrin dari Universitas Teologia A sampai Z. Tutup. Baca firman Tuhan. Temukan Tuhan. Engkau akan mengalami. Maka engkau akan berbuat dan memperingati dia. Tepuk tangan buat Allah kita. Selesai sampai hari ini.
Kalau saudara pernah belajar di sekolah Alkitab, bersyukur, itu memperlengkapi. Tapi sekolah Alkitab bukan Tuhan. Saya kasih tahu. Dan pengetahuan kita bukan Tuhan. Saya dulu bodoh saudara. Saya ini enggak ngerti apa. Pak Agus ini bisa ngelihat ya, awal-awal tuh. Orang tuh bisa lihat ini. Ini loh orang, ada Tuhan. Dari mana? Do this. Ada banyak saksi teman-teman saya yang bersama saya hari ini. Tanpa do, Anda tidak akan melihat kemuliaan. Bisa ngerti? Do. Katakan sama saya 1, 2, 3. Do. Lakukan. Just do it. Sama Tuhan itu tidak perlu ngerti. Just do it. Taat saja. Engkau akan berjalan dalam kemuliaannya. Jadi tidak usah dibahas tentang terima Tuhan Yesus itu pasti selamat. Udah tidak usah bahas-bahas itu. Ketika saudara menemukan Tuhan, saudara diampuni, saudara baca firman-Nya, saudara mengerti, aku telah mendapat hidup kekal, maka aku berjalan melakukan, saudara, do this. Tapi ketika berjalannya waktu, saya mulai dimasuki pengetahuan-pengetahuan. Di situ saya goyah. Saya mulai mundur lagi. Yang awalnya saya bisa memiliki api yang 7 kali lipat, saya turun bisa 2. Karena saya pikir begini, masuk akal juga ya. Masa orang suruh gereja terus aja. Masa orang disuruh doa terus. Masa orang disuruh pelayanan terus. Masa orang disuruh tinggal di gereja. Orang hidup itu ya mesti gini. Bla 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 bla. Logika. Saya sedang melihat satu buah yang indah. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetap ada hari ini ditaruh di tengah-tengah umat Tuhan. Kalau saudara sentuh engkau berdosa. Bisa ngerti? Gimana caranya nyentuh? Engkau akan dibawa Tuhan untuk kendor. Apimu gak ada. Pelitamu sudah gak ada. Pelita nggak ada, itu sudah dosa. Pintu ditutup bagi pelita yang padam. Mana ada pelita Pak, ini apa, masa bawa ini terus? Bukan. Kamu tahu kamu sudah tidak punya kegairahan dengan Tuhan. Pelitamu sudah redup. Lihat saudara. Maka itu Rasul Paulus berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Di dalam surat Tesalonika dikatakan apa? Jangan padamkan roh. Lihat saudara. Tolong buka 1 Tesalonika 5, saya tunjukkan dulu. 1 Tesalonika 5. Saya kalau yang jam pagi begini saya agak bisa loas saudara. Kalau yang malam terus terang memang saya takut kemalaman ya. Tapi kalau gini mau sampai jam 1 ya saya lanjut aja terus. Amin, amin. Karena saudara hidup di hadirat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo tak tunjukkan, tak tunjuin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 19. Janganlah padamkan roh. Bahasa Inggrisnya apa itu? Jangan padamkan roh. Apa ini? Quench not the spirit. Ini ya, coba ikuti saya. Ini tahu saudara, ini kan, ini spirit. Kalau padamkan, langsung saya tutup gini. Blup, mati. Siapa yang madamkan roh? Setan? Bukan. Kita yang madamkan. Makanya surat Wahyu 2, Tuhan berkata apa? Kepada jemaat Efesus. Kamu sudah jatuh. Kamu melawan aku. Jadi ada umat Tuhan melawan Tuhan Yesus enggak? Ada. Wahyu 2 ayat 1. Tolong. Lihat Bapak Ibu Saudara. Siapa yang berani memadamkan ini? Kenapa sampai hari ini menorah tetap diperingati di Israel, di bait Allah, bahkan sampai di dalam kekekalan menorah tetap ada. Di dalam hati saudara ada pelita ini. Jangan padam. Sampai hari ini di Israel tidak berani imam Lewi memadamkan. Tiap hari mereka harus lihat. Yang dilihat apa? Minyaknya.
Bisa ngerti? Yang dilihat bukan apinya. Api harus menyala, dia butuh minyak. Minyak itu arti tanda apa? Roh Kudus. Orang yang hidup taat, memperingati peringatan-peringatan, didorong oleh Roh Kudus, bergerak bukan dengan pengetahuan firman. Orang inilah yang senantiasa rohnya menyala-nyala. Bisa ngerti? Kalau berbicara pemadaman berarti minyak tidak saudara isi. Tiap hari saudara tidak mengisi dengan minyak. Saudara tidak pernah membantu diri saudara dengan minyak. Salah satunya Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Doa itu yang membuat minyak kita menyala-nyala. Maaf, minyak kita penuh. Roh Kudus adalah roh doa. Orang yang tidak suka berdoa berarti dia tidak memiliki Roh Kudus. Katakan amin. Wahyu 2. Inilah Wahyu 2. Wahyu 2. Siapa sih ini? Angel ya? Hah? Winda? Oh cepat kawin tak kamu Winda? Salah terus do. Tanggung jawabmu. Entah kawin no hari ini loh. Mumpung perjamuan menjelang Paskah enggak apa-apa. Paling enak diingat hari Sabat menikahnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Aku tahu segala apa saudara pekerjaanmu. Aku tahu itu siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak perhatikan kalau saudara hadir pagi hari ini. Dia lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya apa? Rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wow, dahsyat. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, dahsyat. Luar biasa enggak? Tekun, siap menderita, tidak mengenal lelah. Ya, lihat, rajin. Ini jemaat Efesus. 4, namun demikian aku mencela engkau. Bahasa Inggrisnya. Lihat. Apa artinya mencela engkau? Lihat. Ya, ayat 4. Ya. No, di ayat 3 berarti Inggrisnya. And God said, no. Ya Tuhan. Tolong ganti, coba tolong diganti. Sisil masuk, Winda ganti. Enggak konsentrasi dia deket Edo terus. Enggak bisa, ganti. Mosok Genesis. Ganti. Mau ganti apa tak kawin hari ini? Waduh, ayo konsentrasi dong. Apa karena cedek Theo kamu agak jauh. Winda itu kemerengseng terus aja. Coba tolong Eki diatur ya, kalau memang siap nikah, saya nikahkan cepat. Haleluya. Daripada tak marahi mending tak guyoni toh. Wahyu 2. Tadi di ayat berapa? 4-nya. Ayo konsentrasi. Ya. Nevertheless I have apa? Against thee to you. Aku ngelawan kamu. Because thou hast left thy first love. Karena kamu telah meninggalkan kasih mula-mulamu. Cilaka saudara. Kasih mula-mula di mana? Ini kan bahasa Inggris yang apa itu lama ya. Jadi kayak ngeromo gitu loh kalau bahasa Jawa. Lihat Bapak Ibu Saudara, tolong bahasa Indonesia aja. Siapa orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula? Ini loh, apinya enggak ada. Makanya kenapa Tuhan itu suruh kita beribadah, baca Alkitab, paksa diri, melayani. Bukan karena pengetahuan, tetapi karena saudara memang berhubungan dengan Tuhan. Saudara punya perjanjian dengan Tuhan, tidak perlu dipaksa-paksa. Enggak perlu. Orang yang masih diingatkan dipaksa itu karena supaya menumbuhkan dalam diri saudara kerinduan. Itu saya paksa. Nah masalahnya orang-orang yang dibaptis ini, yang kemarin saya baptis, Monica juga. Kamu mesti ketemu Tuhan Yesus sendiri loh. Kalau baptisanmu nggak ketemu Tuhan Yesus, Monica, baptisanmu tidak sah. Itu hanya formalitas.
Makanya kemarin saya cari dia. Di mana? Minggu. Bisa ngerti? Orang yang berani dibaptis, dia harus berani kasih hidup sama Tuhan. Lebih baik tidak dibaptis dulu Pak. Betul, jangan baptis dulu. Amin. Lah kalau nanti Tuhan datang gimana Pak? Terlambat. Wah ya baptis dulu aja Pak. Lah tapi saya jangan dipaksa Pak ke gereja terus. Tidak, saya tidak pernah paksa saudara. Kalau orang sudah ketemu dengan Tuhan, dia nggak perlu dipaksa. Dia pasti cari Tuhan. Di mana cari Tuhan? Di pasar besar ada Tuhan. Tidak ada. Yang ada di gerejanya, di tempat orang ibadah. Katakan amin. Jadi aku mencela engkau karena engkau telah meninggal kasihmu yang semua mula. Ini loh perkara ini berbahaya. Mempersiapkan kedatangan Tuhan kalau umat Tuhan sampai kaki diannya nggak ada. Dan Tuhan ambil ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah apa? Jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa? Kaki dian. Ini diambil dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi kalau saudara, keluarga saudara diambil kaki dian, engkau binasa. Siapa yang mau bertahan membawa kaki dian Tuhan di dalam keluarganya? Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? Wahyu 2 ini bukan orang sembarangan yang ditegur Tuhan. Jemaat Efesus rajin, tekun, setia, taat menderita karena nama Tuhan, berani mati. Aku mencela engkau. Karena apa? Yang mereka lakukan bukan dari cinta mula-mula. Aneh ya? Kok bisa ya? Mereka berani mati untuk Tuhan, tapi bukan karena cinta. Karena apa? Pengetahuan mereka. Maka mereka tahu ada nabi palsu, rasul palsu, ditolak sama mereka. Betapa beratnya saudara ikut Tuhan Yesus. Karena saya ngalami Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ngalami Tuhan Yesus, saya tidak bisa bicara begini. Ada banyak buku teori, ada banyak metode, ada banyak. Saudara sekolah Alkitab, mau di dalam negeri atau luar negeri. Saya ambil copot satu aja, saya pakai itu melalui YouTube. Saya pelajari, saya bagikan saudara. Bisa kok. Tapi saya tidak mau. Karena saya berpegang, do this, memory of me. Karena apa yang saya ingat dengan Tuhan Yesus, apa yang saya alami, itu yang menjadi berkat dan kekuatan, kelepasan, kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Katakan amin. Jadi kaki dian Tuhan masih ada enggak dalam hidup kita? Orang yang enggak punya kaki dian, dia sudah tidak bergairah lagi. Udah itu aja, ukur aja. Nah kita mesti cek, apakah gairah kita ini pengetahuan atau falling in love? Itu saja. Saya dulu ke rumah mantan pacar saya ini. Saya tiap hari loh, hujan-hujan datang. Pengetahuan apa falling in love? Lah kalau pengetahuan itu ya capek saudara. Saya didorong tiap hari datang. Tiap hari datang, kepingin ketemu terus. Karena saya sudah falling in love. Dan saya sudah memberikan pengakuan, I love you. Tidak ada orang falling in love itu, tidak kepingin ini saya ketemu. Loh kelainan kamu. Tidak mungkin. Setinggi gunung Mount Everest akan kudaki. Lautan akan kuseberangi untuk bertemu di kau yang kucinta. Siapa yang ngerti firman Tuhan pagi hari ini dan saudara diberkati? Angkat tangan, tepuk tangan. Bisa ngerti? Jadi saya kagum dengan Alkitab itu. Tuhan tuh sering kadang membawa kita maju. Sweet, ditarik mundur lagi. Lihat kembali. Makanya ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan senior. Dan ini sudah disaksikan di seluruh pendeta JKI. Seluruh Indonesia. Dan saya ada di sana, saya bersama-sama hambanya ini. Hamba Tuhan ini yang membangun satu gereja di Surabaya.
yang besar sekali, terbesar. Ribuan orang kalau ibadah, 30 ribu, 20 ribu. Tapi di akhir hidupnya tahun umur 76 dan Tuhan beri kesempatan, sekarang almarhum meninggal. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa Bapak ini cerita bahwa semua yang kulakukan itu cuma perintah. Saya tanya kepada Bapak ini, Bapak sebagai senior kami, Bapak sudah membangun gereja yang begitu besar dan itu mungkin dirindukan oleh pendeta-pendeta yang lulusan sekolah Alkitab, dia kepingin juga bangun yang besar kayak gitu. Apa pesannya Bapak? Lihat saudara, dia katakan, selama ini aku hanya melakukan perintah, aku taat dengan Tuhan Yesus, aku bangun sana, bangun sini. Dan semua yang kulakukan adalah daging. Dan kalian tahu yang terjadi, perpecahan. Anak, menantu. Lihat saudara, saya tidak perlu membuka. Saudara tahu toh? Itu yang orang Surabaya tahu enggak? Pecah, tuntut sana, tuntut sini di pengadilan. Hamba Tuhan ini gimana? Ini akhir hidupnya bagaimana? Dia jujur di hadapan kita. Dia katakan, aku hari ini bertobat. Kenapa? Karena aku enggak pernah mencintai Tuhan. Jadi orang dipilih tapi dia enggak cinta. Saya kalau dengar dia bilang kesaksian, satu lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya bingung, gimana cinta itu? Gimana cinta itu? Dan dia katakan hari ini aku bertobat. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Bapak ini diberikan penglihatan. Mengapa dia tidak bisa cinta, kok cuma taat? Apalagi dengan malaikat. Saudara, Bapak ini sangat taat dengan malaikat karena utusan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, malaikat aku panggil hanya melakukan perintahku. Tetapi kamu bukan. Karena aku mengasihi kamu dan kamu mengasihi aku, maka kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Tepuk tangan buat Allah kita. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, mereka akan mentaati perintahku. Dalam, saudara, tolong buka ya, tolong buka Yohanes 15 ayat ke-16. Ayat ini saya pegang terus saudara. Saya tidak mau melakukan sesuatu hanya karena pengetahuan saya, buang pengetahuan saya. Goblok sudah, saya goblok aja sekarang. Udah goblok pangkat 10, Papianus goblok sudah. Saya mau diisi dengan rohmu Tuhan, hikmatmu Tuhan. Ayat 17-nya. 18. Sebentar, saya lihat ya. Atau 15-nya dulu ya. Yang 15 dulu. Ya, 15. No, bukan. Sebentar. Yohanes 14 ayat 15. Ya, mesti keliru. Biasaan tombokan ya dulu saudara ya. Walian, jejeri gitu. Tesennya itu dari dulu itu udah mengakar itu. Ya toh? Jadi ngiling-ngilingi kadang 15, 16, 14, 15. Ya beda tipis Pak, beda tipis. Enggak apa-apa, ngawur ayat ya enggak iso. Rumahnya orang beda tipis Pak. Kan ini alamatnya nomor 15. Ya toh? Sebelahnya kan 14, kan gampang Pak. Ya ke 14, ya kamu salah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ayat ini gak akan terbuka kepada orang yang gak falling in love. Karena orang selalu berpedoman pada mentaati perintahnya. Gak bisa. Gimana caranya saya taat ibadah, saya taat melayani, saya taat pengajaran, saya taat terus semua. Rahasianya di mana? Bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrisnya yang berarti 15-nya dia kalau. Nah, if you love me. Ini kuncinya. If you love me. Makanya kalau suami istri enggak dasari cinta, ya mbojel lah, percuma. Ya kamu jadi kayak orang, ya konco lah, teman hidup, ya sudah.
Ya sampai mati. Ya terus gimana Pak, saya nggak mau Pak teman hidup. Ya cinta lah. Nah saya nggak cinta, lah apa kawin dulu. Terlanjur ya Pak. Ya dibangkitkan cintamu sekarang. Bisa Pak, bisa kamu yang punya api kok. Keputusan di tanganmu kok. Aku bisa falling in love hari ini. Suami-suami saya tanya, bisa nggak jatuh cinta ke wanita lain? Jujur, Iwan bisa nggak? Hah? Nggak bisa? Oh goro kamu. Goro, gak iso. Bisa. Jawabnya bisa. Tepuk tangan yang pria. Pak Paul bisa nggak jatuh cinta sama? Kalau dia mau dia bisa. Tapi dia nggak mau. Aman. Jangan kamu sombong rohani kamu. Oh enggak bisa Pak. Soalnya ngarepe Debbie. Di muka Debbie dan anak saya Pak. Saya bisa dipecat nanti. Tapi hati saya berkata sangat bisa. Udahlah pria-pria gak usah munafik lah. Kita ketemu seorang wanita, kadang mata ketemu mata, des kena Makanya jangan heran ada suami punya istri 4. Bisa. Wanita juga gitu bisa. Jadi keputusan mau falling in love enggak di mana? Di kita. Tapi saudara dengar ya. Saya tutup ini, tolong pemusik ya. Saya tahu saudara mulai megap-megap saudara. Soalnya hati saudara berkata cepat selesai, kok gak selesai. Daripada yang saya sampaikan tidak masuk, sudah tak tutup sih. Nanti sore saya akan lanjutkan lagi. Amin. Sampai minggu pagi, minggu sore. Supaya yang dari Surabaya tidak pulang-pulang. Tetap di Malang. Loh, yang Bu Suan dan Dayani sama Pak Yanto tadi datang ya? Belum datang ya? Oh pulang tadi malam terus ini belum datang? Oh, tak pikir ketok tadi rohnya berarti ya. Pak Yanto ternyata di rumah Pak Yanto ya. Oh, tak pikir datang. Sore nanti datang. Oh, besok maunya datang ya. Ya wis lah, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah if you love me. Nah, apakah kita yang maksa cinta sama Tuhan? Tidak bisa. Tuhan, maaf, kalau saudara mencintai Tuhan, itu sama dengan agama lain. Tapi kalau dalam kekristenan, dia cinta saya dulu. Baru dia cinta dia. Jadi yang nembak saya, itu Tuhan Yesus dulu. Di dalam kekristenan tidak bisa kamu nembak Tuhan. No way. No way, saya bilang. Orang yang mau nembak Tuhan sendiri, dia tidak akan setia. Karena dia tergantung dirinya. Tapi bagi orang lain dunia, tergantung saudara. Bagi istrimu tergantung saudara. Saya sudah gak bisa Pak, saya sudah dingin. Saya sudah frigid. Do you know frigid? Dingin saya gak bisa. Hah, apanya yang gak bisa? Kamu ketemu orang lain, kobong kok bisa. Tergantung kamu bisa apa tidak. Saya sudah doa, ditumpangi tangan kaki 1000. Sampai belalang naik kepalamu, tetap gak bisa. Karena untuk urusan dunia cinta itu harus dari kita. Urusan surga, cinta dimulai dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu cintanya Tuhan saudara, engkau akan menyala-nyala. Disitulah saudara, kamu obey, taat, engkau menghamba. Saya undang bagi berdiri juga yang di rumah, buka dua tanganmu. Oh, sekirebe. Bala. Tolong singar, yuk masuk bersama-sama. Kerebe sekerama. Oh. Kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Angkat tangan. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku.
Tuhanku. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini sebelum kita pulang, juga yang ada di live streaming, kejar Tuhan, temukan cintanya. Selama engkau saudara, selama Bapak Ibu Saudara belum menemukan cintanya, kau tidak bisa memberikan kasihmu. Jika engkau tidak mengasihi Tuhan, kau tidak akan melakukan perintahnya. Kalau hari ini kau tetap melakukan perintahnya tanpa kasih, maka daging yang kau bangun, engkau tidak akan kuat bertahan. Engkau tidak akan kuat sampai akhir. Di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang mencintai Tuhan, tetapi Tuhan mencintai kita. Bangsa Israel mencintai Allahnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mencoba dengan segenap hati mencintai. Tetapi Allah Bapa menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka menolak. Sampai hari ini ada selubung menutupi mata mereka. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, selubung itu akan diambil. Sebab di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Mari Bapak Ibu Saudara, alami Tuhan. Melalui peristiwa Jumat Agung kepenuhan Allah, hanya orang yang falling in love dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga, sampai mati dia akan mengabdi. Karena kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Oh, terima kasih. Terimalah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jika engkau seperti saya dulu belum terima Tuhan Yesus, terimalah. Bukan oleh karena pengetahuan, tapi ketika saudara mendengar firman dan roh Tuhan menjamah hatimu, dan engkau berkata, Tuhan Yesus, aku terima engkau. Ampuni aku orang berdosa ini Tuhan. Maka sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Kasihnya melingkupi engkau. Engkau rela memberi hidupmu total kepada Tuhan. Engkau tidak akan menoleh ke dunia lagi. Engkau akan mengarahkan hidupmu kepada Yesus Tuhan. Engkau akan mengarahkan kehidupanmu kepada Bapa di surga. Juga yang di rumah, mari ucapkan syukur. Terima kasih buat firman yang sudah dibagikan. Terima kasih buat ibadah yang sudah kita lakukan. Setiap peringatan yang kita buat hari ini akan dicatat di kitab kehidupan. Saat ini terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, khususnya mereka yang sakit. Dan saat ini terimalah berkat kehidupan yang datang dari Bapa di surga, putranya Yesus Kristus Tuhan serta Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan, amin. Sampai ketemu nanti sore jam 5.